Cabang Podcast. Tapi salam budaya. Halo Jaraners, selamat datang di Jabang Podcast episode kedua. Yeay! Di episode kali ini kita akan bahas suka duka jadi seniman teater. Yang pastinya masih bersama Lala Unyu dan juga bersama Kak Inggit Muhammad. Hai Jaraners. Yeay, tapi Kak Inggit. Tapi Lala, tapi Jaraners di rumah. Mungkin Kak Inggit ini bisa dong kenalan lagi gitu kan. Siapa tahu mungkin ada Jaraners atau pendengar yang masih belum mendengarkan episode pertama gitu. Siapa sih Kak Inggit tuh? Gitu. Baik. Halo Jalaners, perkenalkan nama aku Inggit Muhammad. Aku di sini sebagai ketua komunitas teater Jaran Abang, gitulah. Wow, kepala suku di komunitas Jaran Abang nih. Nah, kita bakal tanya-tanya nih soal ujian ya kita ya. Oh, Aku pengen tahu nih dari Kak Inggit setelah jadi ketua komunitas nih. Kak Inggit ini kapan sih tahu dunia tentang teater kayak gini? Oke. Jadi aku kenal dunia teater tuh sejak aku di bangku SMA. Waktu itu aku ikut ekskul teater dan di situ aku mulai seneng dan tahu teater tuh gimana sih kegiatannya gitu. Berarti kayak Kak Inggit ternyata suka acting gitu ya? Bisa dibilang gitu sih, tapi aku sebenarnya bukan base-nya di acting, tapi aku lebih ke orang yang lebih suka menyutradarai pementasan gitu, Kayak atau aku lebih konseptor ya? yes, atau aku lebih suka nulis naskah. Wow, impresif ya. Ternyata Kak Inggit ini menemui bakatnya ini SMA gitu. Dan aku pengen tahu nih, kenapa sih Kak Inggit tuh bisa tertarik dunia seni pertunjukan? Apalagi nih teater, kan jarang tuh teater. Oke, jadi dari kecil aku suka lihat operet Bobo waktu itu. Dan dari situ kayak, wow ini seru banget nih bisa pentas di panggung, dilihat banyak orang, ada lightingnya, pakai kostum yang bagus-bagus. Nah dari situ aku mulai kayak suka sama pertunjukan teater dan aku lanjutin waktu aku di SMA sampai sekarang. Mungkin ada star syndrome-nya udah ada gitu ya. Jadi udah mulai kerasa gitu ya. Wow, oke. Udah merasa jadi artis pokoknya. Padahal aku nggak pengen jadi artis, tapi kayak rasanya enak gitu kalau kita mementaskan sebuah karya di depan banyak orang gitu. Oh wow, mempublikasikan gitu berarti kan ya. Oke, setelah tahu alasannya Kak Inggit tertarik dengan dunia teater seperti ini nih, pastinya nih Kak Inggit itu punya pengalaman menarik gitu kan. Apa aja deh yang unik boleh, yang aneh juga terserah Kak Inggit nih. Apa ya? Mungkin aku pertama kali main teater itu aku jadi talent dan aku jadi seorang alien. Itu Alien. pengalaman luar biasa. Waktu itu aku main Naskah Zero karya Putu Wijaya dan itu benar-benar jadi alien. Ya nggak pernah benar-benar ketemu alien. Dan di situ aku membuat karakter sendiri gimana sih alien ala aku kayak gitu. Ini sangat menarik ya, sangat-sangat menarik, unik bahkan. Jadi alien loh. Biasanya kan orang jadi kayak tokoh utama gitu ya. Ini jadi alien gitu. Alien. Mantap bener dah. Oke. Itu pengalaman menarik, tapi aku pengen tahu kira-kira di situ ada pengalaman yang gak enak atau sedihnya gak sih waktu main teater? Kan gak cuma senangnya doang kan pastinya. Oke, jadi apa ya perasaan gak enak atau sedih? Mungkin sedih kalau berpisah sama teman-teman kalau udah habis kerja bareng kayak gitu tuh rasanya sedih Oh gitu. iya bener banget, solidnya udah kayak ya. Iya, karena kita latihan bisa sampai berbulan-bulan dan habis itu mau pisah terus mungkin sedih di situ. Tapi mungkin ada satu part yang buat aku sedih banget saat aku waktu itu aku main naskah, salah satu naskah gitu aku memerankan menjadi seorang kepala sekolah dan harus menggunakan bahasa Sunda, padahal aku medok banget Jawa asli ya kan. Susah ya. Iya, itu susah banget. Dan walaupun sedikit-sedikit bisa, tapi mungkin ada rasa ketidakpuasan dalam diri aku saat aku main gitu. Walaupun udah jadi mungkin nggak all outnya waktu pentas, jadi waktu latihan udah bagus, tapi waktu pentas itu nggak all out. Jadi itu mungkin rasa sedih yang selalu membuat diri aku untuk termotivasi harus lebih baik lagi dan harus lebih baik lagi gitu.
Berarti kayak feels-nya tuh waktu latihan sama pas di on stage itu udah beda banget ya. Iya, kadang bisa bagus banget, kadang bisa kayak turun banget. Jadi kayak it's miracle. Aku gak nyangka ini pengalaman sedihnya Kak Inggit ini bisa membuat Kak Inggit sendiri jadi termotivasi Yes. untuk wow, kalau aku mungkin udah menyerah terus kayak give up kali ya, karena sangat susah, apalagi karakter yang beda, bener-bener beda dari diri kita sendiri gitu kan. Wah bener sih, itu emang kayak pengalaman tersendiri yang gak enak ya untuk dunia teater. Nah oke, aku pengen tahu nih Kak Inggit dan teater gitu kan, apalagi kita nih di kota Jogja yang pasti ada dong stigma masyarakat tentang seniman teater. Apalagi ingat ya, ini kan Jogja nih biasanya kota seninya tinggi gitu kan, nilai seninya tinggi. Mungkin menurut Kak Inggit stigma masyarakat itu seperti apa sih? Oke, jadi mungkin stigma masyarakat itu dari beberapa orang gitu ya yang aku tahu. Mungkin kayak untuk mungkin anak-anaknya ingin jadi seorang seniman itu udah direndahin dulu gitu karena mungkin takut nggak bisa sukses atau tidak menjanjikan di masa depan. Padahal menjadi seorang seniman itu adalah apa ya? Menurutku sebuah hal yang istimewa karena kita berbeda mungkin dengan orang-orang lain. Kita lebih interest terhadap bidang-bidang seni, bahkan jiwa sosial seniman mungkin lebih tinggi karena kita bisa mengeluarkan ekspresi dan emosi kita dalam sebuah karya. Oke, benar banget. Jadi untuk mungkin itu sih yang stigma yang mungkin sering ditemuin oleh orang-orang di Jogja mungkin ya, kayak mungkin bukan di Jogja juga tapi di banyak provinsi Daerah atau lain tempat-tempat gitu kan. lain ya, daerah lain, bahwa jadi seniman itu nggak bakal bisa jadi sukses atau nggak usah jadi seniman gitu. Mungkin gitu sih. Mungkin kayak berarti kayak udah direndahin duluan gitu ya. Ya, kayak gitu. Ya bener sih, emang beberapa stigma masyarakat ini malah kayak menjatuhkan mental gitu ya secara nggak langsung ya. Iya sih, padahal tanpa kita sadari sebenarnya teater ini juga menjanjikan sesuatu yang luar biasa. Oke. Nah, dengan mungkin stigma seperti ini dan kesukaannya Kak Inggit terhadap teater gini, Kak Inggit punya nggak sih kayak cerita atau tokoh idola yang bisa membuat Kak Inggit itu jadi terinspirasi gitu, termotivasi gitu. Jadi kayak waktu nulis naskah atau ketika mensutradai itu maunya konsepnya seperti apa gitu, ada nggak sih yang jadi sumber inspirasi? Untuk sumber inspirasi sebenarnya banyak banget. Inspirasi itu didapetin dari mana aja, bahkan saat kita tidur, saat kita lihat sesuatu fenomena pasti akan menimbulkan inspirasi dan cerita baru. Kembali lagi tadi ke stigma masyarakat, aku tidak menjustifikasi semua orang, tapi hanya beberapa orang saja. Banyak juga orang yang support saat seorang anaknya bisa menjadi seorang seniman yang sukses atau mendukung bakat setiap anak itu. Kemudian untuk tokoh yang aku sukain, aku suka kalau di teater Gandrik, aku suka teater Gandrik. Wow. Itu Abdillah Yusuf. Itu coach aku waktu aku di SMA sampai sekarang selalu tanya-tanya ke Mas Yusuf. Kemudian banyak juga aktris aktor yang aku sukain. Untuk cerita yang paling disukain Apapun apa ya? gitu, Banyak banget, semua cerita itu punya rasa scenes masing-masing yang menarik gitu loh, yang unik. Oh iya benar sih, benar-benar. Jadi masing-masing unik gitu ya ceritanya. Tapi aku pengen tahu karakter apa yang menjadi idolanya Kak Inggit gitu. Kayak itu tuh melekat banget atau inspirasi banget lah gitu. Oke. Mungkin aku jarang banget untuk main jadi aktor di talent di panggung gitu. Tapi mungkin satu aktor talent yang itu sulit untuk dimainkan. Waktu itu aku main karya naskah Mak Comblang, aku jadi Karim di sana, jadi seorang Mak Comblang. Dan benar-benar tokoh Karim ini adalah tokoh yang sangat emosinya sangat meledak, kemudian dia bisa turun banget, bisa naik banget. Itu mungkin tokoh yang mungkin sangat apa ya? Powerful gitu ya mungkin. Iya, ya? yang selalu bisa diingat kayak gitu. Oh, karena dia punya ciri khas gitu ya. Sama Alien tadi. Ya karena alien ini punya ciri khas tersendiri gitu. Iya. Keren banget sih. Ini aliennya dari Mars atau Pluto? Aku kebetulan dari Venus. Oke. Plot twist bagus ya. Iya. Nah, aku pengen tahu nih, Kak Inggit ini menurut aku kan udah ada pengalaman nulis naskah, terus udah pernah lah mementaskan untuk jadi aktor atau aktris di atas panggung, terus banyak sekali sumber-sumber yang menjadi inspirasi buat Kak Inggit gitu kan. Dan pengalaman susah dan sedihnya, senangnya itu ketika di teater itu apa sih yang bisa diambil, kayak hikmahnya tuh apa sih? Hikmah sulit ya. Jadi
banyak banget pembelajaran saat kita main teater, karena bukan hanya kita belajar berakting atau mengeluarkan emosi kita, tapi kita juga belajar histori atau sejarah budaya tertentu yang belum pernah kita tahu gitu. Jadi membuka benar-benar wawasanku tentang dunia dari pertunjukan teater. Oke, berarti kayak gak cuma asal sekadar acting aja gitu Yaps. ya. Oke, berarti penjiwaan dan juga berbagai macam aspek itu perlu diperhatikan juga ya. Dan bisa menjadi hikmah atau hal yang dapat dipelajari dari teater tersebut. Iya. Nah, kalau menurut Kak Ingki sendiri di masa pandemi ini, gimana sih pertunjukan teater yang baik atau gimana sih enaknya tuh di masa pandemi itu teater kayak apa gitu? Ini masih banyak pertentangan sih antara pertunjukan daring ini. Jadi mungkin beberapa orang mengira pertunjukan daring bukan pertunjukan teater karena tidak langsung ya. Tapi mungkin sekarang zamannya seperti itu ya, kita harus New normal ya. harus pentas secara daring. Tapi itu bukan sebuah penghalang menurutku juga untuk terus bisa berkarya dan berinovasi hal-hal baru. Mantap, suatu kata-kata yang sangat memotivasi banget dari Kak Inggit ini. Tidak. Aku merasa terharu juga dengernya karena gak ada yang bisa menghalangi kita untuk berkreasi kan, Siap, gitu kan, siap, keren siap, banget. siap. Nah, aku pengen tahu nih pesan untuk seluruh seniman teater dan masyarakat mengenai pertunjukan teater dari Kak Inggit nih, terakhir nih soalnya. Oke, untuk teman-teman yang sekarang jadi seniman teater atau kayak aku nih baru pemula, terus belajar terus berkarya, jangan takut salah karena kita bisa mengekspresikan dunia kita di teater, dan teman-teman jangan menutup diri juga dari kritik. Teman-teman harus bisa terus Open gitu berkembang ya. berkembang. Dan untuk teman masyarakat, terima kasih yang udah mengapresiasi kami, sudah nonton kami, dan Sangat ini banget ya. membantu kami Mhm. dalam segi finansial atau dukungan support doa gitu. Kami mengucapkan terima kasih, dan jangan lupa untuk teman-teman dan masyarakat terus menjadikan teater sebagai alternatif hiburan. Oke, bener, alternatif hiburan. Keren banget. Oke, terima kasih buat Kak Inggit yang sudah mau untuk sharing ini, udah kayak Q&A ya Kak. Udah jadi kayak artis banget ya. Ya, ini aku berimajinasi aku sedang Q&A. Ceritanya aku artis Korea. Boleh, ini sungguh sangat Inggit membantu. Jung-un gitu. Oh, nangis. Oke, makasih banyak buat Kak Inggit, dan jangan lupa Jaraners untuk terus dengarkan Jabang Podcast. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tapik salam sehat untuk kita semua. Jalan Abang berkobar.